Samping Sumatera Barat kan terkena juga kendala-kendala yang itu distribusi terhadap perputaran roda perekonomian. Siap. Habis dilanda COVID ya Bang? Habis dilanda COVID. Tidak bawa uang banyak, tetapi bawa uang cukup. Uang cukup ya. TMTQ. Jadi alhamdulillah. Itu udah iklan itu. Ada yang endorse. Kita coba. Oke Pak Han, selamat datang di podcast Ngobras kita. Wah ini kayaknya Pak Han dari tadi sampai sekarang nih kita culik sore hari nih guys. Kelihatan sekali nih Pak Han, kelelahannya, tapi tetap semangat ya. Karena ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Pak Han, karena kemarin itu headline dari media cetak surat kabar itu sukses pelaksanaan MTQ Kopri ke-6 di Provinsi Sumatera Barat. Mungkin Pak Han bisa cerita bagaimana mewahnya, bagaimana suksesnya perhelatan kemarin ini. Terima kasih Tony ya, dan selamat sore, assalamualaikum para pemirsa Ngobras. Ya, Ngobras. Alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala penyelenggaraan MTQ 6 nasional Korpi telah berjalan dengan lancar. Jadi sesuai dengan komitmen awal kita ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, kita berkomitmen untuk menyelenggarakan lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan alhamdulillah di beberapa kesempatan Ketua DPN Korpi beserta Dewan Pengawas, Dewan Hakim, kemudian para peserta dari berbagai kabilah menyatakan bahwa dari MTQ Korpi nasional yang ada selama ini sudah ke-6 ini. Inilah yang terbaik. Alhamdulillah. Kemudian kita sebagai salah satu kafilah juga pingin sukses prestasi, sehingga kafilah kita persiapkan sebaik-baiknya dengan melakukan seleksi, kemudian melakukan pelatihan training center, dan jumlahnya pun cukup mengisi. Itu kira-kira Pak Han itu seluruh provinsi datang Pak Han ya Pak? Seluruh provinsi, 34 provinsi semua mengutus kafilah. Kemudian ada kementerian lembaga ini 49. Ini kira-kira total mungkin udah cukup ratusan ya Pak Han ya? Ya 83 kafilah. Itu jumlah pesertanya, korinya itu ada 902. Ini peserta terbanyak dari semua MTQ Kopri yang sudah ada. Berarti perayaannya pun juga harus mewah ya Pak Han ya? Dan hampir dua kali lipat dari jumlah peserta MTQ sebelumnya. Nah, kita bersyukur, artinya animo peserta cukup banyak. Dan ini memang di awal kita bergerak dengan arahan dari pengurus Korpi pusat, publikasi kita tingkatkan dari awal, sehingga siarnya ini menyebar ke seluruh daerah dan kementerian, sehingga menarik juga untuk mendaftar. Di samping Sumatera Barat kan terkenal juga dengan wisatanya, baik keindahan alam maupun kulinernya. Jadi itu menambah daya tarik untuk ikut dalam
sebelum kita ke sana Pak, dampak-dampak untuk Provinsi Sumatera Barat karena penyelenggaraan ini. Itu kemarin ini kan penyelenggaraan di Kota Padang. Itu beberapa venue itu diisi. Nah, mungkin Pak bisa menjelaskan venue-venue di mana saja yang digunakan. Kita siapkan 8 venue sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembukaan sesuai dengan permintaan Pak Gubernur, itu dilakukan di istana. Selama ini kan kita tidak gunakan istana untuk yang hal-hal yang kolosal ya. Nah ini keinginan Pak Gub, arahan Pak Gub itu supaya istana ini ikut menerima berkah. Nah benar. Kita juga Pak, kalau bisa kita lewat di jalan Pak, kita melihat itu pertama kali kita juga nanya ini acara apa gitu. Masyarakat banyak bertanya-tanya untuk pertama kalinya pembukaan MTQ Kopri dilaksanakan di Istana Gubernur. Bukti dari masyarakat hadir, pemerintah hadir di tengah masyarakat. Nah Pak, ini mungkin sedikit netizen kita sama di Ngobras itu. Kemarin kan kita perlu melaksanakan MTQ nasional, mungkin perbedaannya mungkin Pak dengan MTQ Kopri. Oh iya. Kalau MTQ yang kita laksanakan 2020, MTQ yang ke-28 ya, yang pembukaannya dulu di GOR kita, Stadion Utama itu pesertanya umum dan mewakili setiap provinsi, artinya kapilahnya 34. Oh iya. Ya. Maksimum 34. Ini hanya khusus Korpri. Korpri artinya pegawai negeri yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, peserta kapilahnya lebih banyak. Di samping provinsi ada 34, kemudian kementerian kemarin itu mengirim ada 49 kementerian dan lembaga. Jadi dipilihlah kabilah-kabilah terbaik. Kita coba ini. Nah kalau misalnya anak-anak yang teman-teman kita yang kontrak, yang magang itu nggak bisa ya Pak? Kalau belum mendaftar di Korpri belum? Iya, gitu ya. Jadi nggak bisa. Karena kemarin ini kita punya teman-teman kita yang ini mau ikut terhalang gitu. Tapi kalau P3K bisa? P3K bisa. Tapi kemarin ini ada yang P3K Pak yang masuk Pak? Saya tidak hafal ya yang mungkin ada ya Pak ya. Tapi aturannya boleh. Ya boleh. Karena ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Ya, siap paham. Nah itu proses Sumatera Barat Pak, itu kan udah sukses menjadi tuan rumah, sukses pula menjadi juara umum. Mungkin Pak bisa berbagi cerita kepada kita semua ini. Sudah berapa lama persiapan kafilah-kafilah terbaik kita ya Pak ke Sumatera Barat dan akhirnya memperoleh medali yang cukup banyak pada saat ini. Pertama kita sebagai tuan rumah, keperluan kita itu adalah menyelenggarakan dengan baik, menerima tamu-tamu sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan kita, dan juga melaksanakan ini secara netral. Namun sebagai salah satu peserta kafilah, tentu kita ingin maksimal. Ini kita pegang dari awal, tidak ada di sini rekayasa kemudian memihak apa segala macam. Kita harus, karena ini perlombaan Quran, kita harus juga memegang prinsip Qurani itu. Nah, sehingga peserta-peserta ini tidak ada yang di luar dari yang ASN yang ada di Sumatera Barat. Nah itu dari segi peserta. Kemudian kita lakukan seleksi supaya mendapatkan yang terbaik. Setiap PNS berhak untuk ikut itu Pak. Kalau misalnya lolos jadi langsung ke Jakarta ya. Jadi langsung kita utus ya Pak ya. Dan dilakukan training persiapan ya dengan bantuan dari Kementerian Agama kita, Kanwil Kemenak dan LPTQ. Sehingga menurunkan pelatih-pelatihnya. Dan akhirnya sukses Sumatera Barat menjadi juara umum ya Pak dengan perolehan 109 poin. Ini satu hal ini. Selama
pelaksanaan lomba ini tidak ada komplain-komplain dari peserta. Oh, ini tidak netral, ini apa, tidak ada. Nah, juri Dewan Hakim kita dari seluruh provinsi, dari provinsi lain, sehingga sumber sepertinya tidak patut ada. berbangga hati ya Pak. Alhamdulillah. Apa sih beda MTQ kali ini dengan MTQ sebelumnya Pak? Yang sebelumnya yang mana? Yang sebelumnya kan tadi di Yang apa? Kopri. Ya, Kopri. Nah. Kopri. Ya. Sudah 5 kali penyelenggaraan Ya. Pak. Ini yang keenam. Pertama animo peserta ini. Nah, ini kan tadi terbanyak ya, dan 2 kali dari yang sebelumnya. Penyelenggaraan pun ini kita tentu tidak objektif kalau kita hanya kita yang memuji-muji bahwa kita penyelenggaraan yang bagus. Baik, ya. Nah, ini yang menyampaikan seperti itu adalah yang sudah mengikuti proses dari awal MTQ ini dari sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi sehingga mereka bisa membandingkan. Kalau saya memang tidak hadir di MTQ sebelumnya, jadi saya nggak tahu mana yang lebih bagus. Ya. Yang Tapi berdasarkan dari laporan dari orang-orang yang telah melaksanakan yang MTQ sebelumnya Pak ya. Yang telah sebagai pelaksana maupun sebagai peserta yang sudah di sebelum-sebelumnya. Dari sejumlah peserta dan animo masyarakat ya Pak ya. Dari jumlah jumlah perayaannya, dari jumlah peserta, dari medali ini memang lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Ya. Siap. Nah Pak, ini kan event yang digelar sekali dalam 2 tahun ya. Jadi untuk ke depan nanti kita yang menjadi tuan rumah untuk Kopri itu di Kalimantan Tengah. Nah, mungkin sejauh ini Pak Han, yang ini kan kemarin kan banyak nih yang mungkin kendala-kendala Pak Han yang selama pelaksanaan MTQ kan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 November kemarin tuh, kendala-kendala apa sih yang mungkin dirasa Pertama, kita bersyukur tidak ada kendala yang signifikan karena kita memperoleh dukungan penuh pertama dari gubernur, Pak Wakil Gubernur, pemerintah provinsi. Kita dapat dukungan penuh. Nah, termasuk juga dengan penganggaran. Ya, siap. Kita diberi anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan ini. Begitu juga dari Korpri Pusat. Nah, dari awal mendukung kita dan mengarahkan. Kita komunikasi cukup intensif di sana. Mereka karena sudah berpengalaman di 5 MTQ sebelumnya, pengalaman itulah yang mereka bagi kepada kita sehingga kita bisa menghindari kendala-kendala yang sebelumnya. Itu disokong dari segi anggaran Pak. Itu ya. Ini juga keikutsertaan dari pemerintah pusat Pak. Mungkin bisa cerita Pak siapa saja yang datang gitu ya waktu acara gitu, siapa aja, ada menteri, pembukaan dan penutupan ya, gitu Pak. Seperti MTQ sebelumnya kan dibuka oleh menteri. Alhamdulillah kita juga dibuka oleh menteri, kemudian ditutup oleh menteri juga. Pembukaan itu menteri dalam negeri, penutupan oleh menteri PAN RB. Dari Kopri sendiri dari pusat hadir ya Bu ya? Hadir mayoritas pengurus pusat. Iya, juga hadir ketua-ketua kapilah dari beberapa provinsi, hadir langsung sekda-sekda provinsinya. Kemudian dari kementerian juga ada sekjen-sekjen. Betul Pak, seperti yang Pak sounding tadi Pak itu sebanyak 920 kurang lebih 902 kafilah kontingen yang dikirim dari berbagai provinsi. Itu apa sih harapan kita Pak itu kan dampak yang orang datang kan ke Sumatera Barat kan. Ya. Otomatis waktu itu kan kredit banget, itu jalan-jalan macet, itu tempat wisata, itu mungkin dampak yang mungkin dirasakan cukup bagus untuk Sumatera Barat. Ini tentu saja ikut menyumbang, berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian. Siap. Habis dilanda COVID ya Pak. Habis dilanda COVID. Dan ini karena yang hadir ini pegawai, NS,
artinya mereka juga cukup, walaupun tidak bawa uang banyak, tetapi bawa uang cukup. Cukup ya. Ya. Buktinya ini bahan banyak tempat-tempat wisata yang penuh, full. Waktu itu kita kemarin pergi ke Paigaruyung, Ya. itu ada acara Buya itu waktu itu wisatawannya melancong dari peserta MTQ. Jadi alhamdulillah turut menyumbang pendapatan untuk Sumatera Barat. Nah, Pan, kita ngopi dulu, Pan. Ini kopi Ngobras ini luar biasa, Pan. Ini rendah gula, kita pakai Tropicana Slim. Itu dijamin, Pan, habis keluar dari sini Ini kita kalau menyebut merek itu udah iklan itu. Ada yang endorse. kita coba ya, ada endorse. Kita coba. Luar biasa, Pan ya. Oh, betul. Luar biasa, Pan ya. Perlu sering-sering kesini nih. Iya, kita tunggu kedatangan Pan di sini. Ya. Nah, Pan, tentang MTQ ini event yang sangat ini kan ibaratnya kita menyeleksi nih para PNS yang berprestasi ini sesuai dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang adat bahasa syarat bahasa kita pula, dan juga meningkatkan iman dan takwa dari PNS gila. Nah, gimana nih, Pan? Ini didukung penuh dan ini bukti dari Progul kita juga ya. Ada beberapa yang menyebut untuk penguatan karakter dari masing-masing ASN. Pertama gini dulu, dari segi kuantitas tadi kan meningkat ya. Kemudian dari segi kualitas, saya berkunjung ke beberapa perlombaan ini. Alhamdulillah luar biasa ini. PNS kita itu ternyata tidak kalah dengan MTQ umum. Punya potensi. Ya, ini juga. Di samping mereka bekerja ya sebagai sehari-hari, tapi ternyata baca Al-Qur'annya bagus, hafalannya juga bagus. Dan karena yang ketua umum lah yang dari awal dulu menyaksikan itu, kata beliau tuh terdapat peningkatan kualitas dari peserta KORI ini. Itu kita bersyukur. Namun sebetulnya kita tidak hanya sekedar lomba-lomba saja. Kita ingin bahwa dengan MTQ ini lebih mendekatkan pegawai PNS anggota KORI itu ke dalam Islam. Artinya mereka mengenal Al-Quran, mempelajari, memahami, dan utamanya sekali adalah mengamalkan di dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka melayani masyarakat. Itu tujuan akhir. Tadi Pak cerita tadi kayaknya ada cerita yang seru pas Pak Han melihat beberapa venue perlombaan drama, Pak. Mungkin ingat cerita dulu Bapak, jadi pengen jadi Ustadz azan gitu. Oh iya. jadi saya agak sedikit saya dulu gitu. Iya. Ada lomba azan juga, lomba doa gitu ya, Pak ya. Ada lomba azan, ada lomba doa. Saya sebetulnya kemarin ingin ikut. Tapi tidak boleh serta. Tapi karena kita ini penyelenggara, atau mungkin nanti lomba antara ini ketua pelaksana apa masing-masing provinsi. Jadi kita lomba sebetulnya dari awal kita ada inovasi dari saya, usulan untuk ada eksibisi. Nah, eksibisi itu antara kepala daerah atau ketua kontingennya atau pejabat apapun yang diperlombakan juga. Udah jelas siapa menangnya, Pak. Tapi beberapa waktu itu karena kesibukan pernikahan harus panitia pusat yang mengundang peserta. Kelihatannya panitia pusat tidak sempat lagi menghandle ini, sehingga belum jadi kita eksibisi itu antara para pejabat ya. Tapi ini akan saya perjuangkan terus di berikutnya sebagai tuan rumah yang sukses
melaksanakan MTQ ke-6 dan juga sebagai juara umum mungkin punya bargaining sendiri, punya daya tawar sendiri ya Pak ya untuk melaksanakan di 2024 di Kalteng gitu Pak Han. Nah ini Pak Han juga yang ingin saya tanyakan nih Pak Han mengenai event nih, event MTQ yang barusan kita gelar. Mungkin Pak Han bisa kasih bocoran mungkin event-event nanti yang akan kita laksanakan di Provinsi Sumatera Barat gitu yang akan mengundang animo masyarakat gitu Pak Han. Event lainnya? Event lainnya gitu, ini bisa ini. Tahun 2023 yang akan datang ini itu kita sudah canangkan sebagai tahun Visit Beautiful West Sumatera 2023 ya. Itu luar biasa. Nah, kita mengundang sebanyak mungkin kunjungan wisata ke sini. Antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event. Event yang besar itu diantaranya adalah pertemuan Penastani, pertemuan para petani se-Indonesia Pekan Nasional Tani ya, yang diperkirakan sekitar dihadiri akan oleh 40.000 peserta. Itu luar biasa, bahkan tidak akan tertampung di hotel-hotel di Padang. Bahkan kalaupun ditambah misalnya Penempatan, Tinggi, Pariaman, nah sehingga kita menyediakan nanti tambahan berupa homestay. Ya, berarti kalau misalnya kita punya rumah ya Pak ya, rumah penduduk daripada nggak digunakan kita bisa menambah nanti income juga Pak ya. Itu tempat menginapnya para peserta. Dan di samping itu berbagai event lain yang sudah diprogramkan oleh SKPD masing-masing. Dan sebelum 2023 itu di akhir tahun di penghujung tahun 2022 ini juga ada sebentar lagi pekan mahasiswa yang nanti diadakan di Sumbar, Kota Padang, utamanya nanti di UNP ya. Itu juga akan banyak tamu ya Pak ya, tamu, jadi bisa meningkatkan kembali. Jadi ujung-ujung nanti cuan ya Pak ya, untuk meningkatkan pendapatan ya, karena kemarin sempat terpapar badai COVID, jadi kita salah satu cara dari pemerintah untuk hadir untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi itu beberapa bocoran. Dan juga insya Allah di awal bulan Desember itu kita akan jadi tuan rumah juga pertemuan Sekda Provinsi se-Indonesia. Wah, akhir tahun nih Pak? Awal Desember. Awal Desember luar biasa. Apalagi mungkin nanti bisa exhibition, jadi tadi ya itu ya Pak ya. Untuk lomba lagi ya tetap berusaha ya untuk membuktikan. Ya karena kemarin kalau misalnya sangat sehat selama sangat di Ngobras tahu kalau misalnya Pak dulu kemarin kita sempat podcast, beliau bercerita di Ustadz ya, tapi melihat kemarin sempat ini ya, kalaupun tidak akhirnya tidak jadi Ustadz, paling tidak penyelenggara MTQ ya. Siap, sebagai ketua panitia pelaksana ya Pak itu luar biasa sekali Pak, kita sangat apresiasi itu penyelenggaraan pembukaan itu megah sekali. Saya lihat Pak di istana ya, biasanya tidak pernah ada acara di istana, sekarang ada acara dan settingan tempat acara luar biasa. Itu mungkin tidak lebih dari peran PAN sebagai ketua pelaksana. Ada satu hal lagi yang kita usahakan dari awal itu adalah juga sukses di dalam administrasi penyelenggaraan, nanti laporan pertanggungjawabannya mestinya sesuai dengan regulasi dan rapi gitu, sesuai dengan aturan yang itu yang kita tekankan kepada teman-teman yang sudah bekerja keras di lapangan itu, semuanya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Itu juga kita tekankan. Siap. Ini terakhir nih Pak Han, closing statement dari PAN sebagai ketua peserta, mungkin terima kasih atau bagaimana buat masyarakat. Pak. Silakan Pak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan semua rekan-rekan di SKPD yang telah bekerja keras, bekerja sama bahu-membahu dalam
penyelenggaraan ini. Termasuk di dalamnya ada LO yang melayani tamu itu. Nah, Pak Gubernur juga memberikan motivasi kepada mereka ini, dan juga Pak Gubernur memberi motivasi kepada Kori kita tadi, saya lupa. Itu salah satu juga menjadi tambahan motivasi. Siap. Akan diberikan bonus. Apa itu, Pak? Bonus yang setara dengan atlet olahraga. Kira-kira Kalau misalnya yang meraih medali emas, ya. Atlet yang meraih medali emas nasional dapat misalnya 200 juta, sama. Yang medali emas di sini juga seperti itu. Jadi ini memotivasi untuk para PNS lainnya, para ASN untuk berprestasi. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih itu. Kemudian juga kepada pemerintah pusat yang sudah mendukung kita sepenuhnya, dan semua pihak yang mungkin tidak karena banyak yang terlibat, tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Tuh. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih dan walaupun kita sudah berusaha melakukan pelayanan ini semaksimal mungkin, tapi tentu bisa saja ada kekurangan di sana. Untuk itu kita mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilapan di dalam penyelenggaraan ini. Siap. Mungkin bisa ditutup juga pantun di pertemuan kemarin itu luar biasa, Pak. Yang jalan-jalan ke Banyuwangi, Pak. Itu luar biasa sekali. Itu kita kemarin menyaksikan Pak closing jalan motor rumah makan Padang gitu, kalau misalnya enak kabarkan gitu ya, itu luar biasa. Itu cara untuk kita mengimbau masyarakat untuk datang ke Sumatera Barat. Jadi kemarin itu kita ini kita kutip motor rumah makan Padang. Jika pelayanan kami dinilai baik, jika pelayanan kami dinilai jelek, tolong sampaikan kepada kami. Tapi kalau pelayanan kami dinilai baik, ceritakanlah kepada teman-teman yang lain. Siap, luar biasa. Nah, itu produser yang sangat luar biasa dari Pak Ansarsi sebagai Ketua Pelaksana Panitia dari penyelenggaraan MTQ Kopi ke-6 di Provinsi Sumatera Barat. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu, Pak. Sukses terus, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat, Pak. Terima kasih Tony dan seluruh pemirsa Ngobras. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.